Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official. Mbak-mbak semuanya, gimana kabarnya nih hari? Semoga sehat selalu di perantauan. Amin. Semoga mbak-mbak semuanya terhindar dari mara bahaya. Semoga dipermudah segala urusan sampean nih, Mbak. Amin ya robbal alamin. Tak doakan dari tanah air, moga-moga sampean semuanya iso sukses selalu nih perantauan. Moga-moga sampean semuanya iki iso kumpul sama keluarga Mbak tanpa halangan apapun, tanpa kekurangan apapun nggih. Amin ya robbal alamin. Nah, Mbak-mbak semuanya, kali ini kita bakal membahas sebuah kisah salah satu temennya kita yang saat iki posisine dia iki ditahan Mbak oleh kepolisian. Tapi selain ditahan, temennya kita itu mengalami hal yang rumit sekali di dalam hidupnya dia. Jadi silakan disimak, iki pelajaran khususnya bagi mbak-mbak yang baru bekerja di negara Hong Kong atau mungkin di negara Taiwan. Intinya ketika mbak-mbak kerja di luar negeri, hati-hati yang namanya pertemanan. Sampean harus bisa menseleksi, apalagi usia sampean kuwi sudah tidak muda lagi nggih. Jangan terpengaruh. Jadi nggak usah lama-lama, kita bakal membahas hanya di channel ini. Oke Mbak, ini ceritane panggil aja namanya Mbak A. Mbak A iki mungkin terkenal, cantik juga. Dan dia iki saat terjadinya kasus, posisinya Mbak iki masih kerja di majikan. Intinya dia masih memiliki kontrak kerja yang sah pada waktu itu Mbak. Nah, mungkin karena dia iki pergaulannya luas, cantik juga. Jadi dia mudah sekali mendapatkan teman-teman, Mbak. Teman-teman yang juga sama-sama iki terkenal di Hong Kong. Kemudian juga teman-teman yang glamor. Jadi dia iki banyak relasi, kemudian punya teman banyak, kemudian dia iki teman-temannya itu juga berglamor ketika libur. Nah, di saat itulah menjadi petaka sama Mbak Iki. Karena selain Mbak Iki punya teman relasi yang banyak yang suka kesana kemari, nggak seperti sampean-sampean Mbak yang rata-rata duduk di trotoar, duduk di taman, kadang-kadang shopping dengan harga yang masih di bawah normal. Beda sama Mbak Iki. Intinya dia Iki memang senang sekali yang namanya kumpul-kumpul ini klub. Nah, di saat itulah petaka terjadi Mbak, yang dimana dia Iki terlalu mengikuti teman-temannya yang mungkin OS dan memiliki pendapatan yang lumayan fantastik, dan dia mengikuti hasil apa yang dia lakukan, utang bank Mbak, agar dia tuh bisa sejajar sama teman-temannya yang lain. Kalau teman-teman yang lain wajar, mereka tuh OS, kemudian mereka punya gendaan bule, punya gendaan Cino. Hasil setiap kali gendaan dapat duit nih. Jadi nggak sama dengan Mbak Eki, Mbak Aiki. Mbak Eki kerja seperti PRT, kemudian udah campur sama mereka. Lah dia Eki mau mengikuti glamore para mbak-mbak. Hasil dia Eki apa Mbak? Utang bank. Nah, nggak hanya utang bank saja Mbak, tapi Mbak Eki juga melakukan pencurian barang milik majikan nih. Dan iki bank itu selain untuk glamor, kemudian untuk kumpul-kumpul sama teman-teman yang gini klub, kemudian juga untuk judi slot. Jadi Mbak Eki kecanduan judi slot juga. Alhasil dia maling, di saat itulah dia ketangkep Mbak. Ketangkep, kemudian si polisi iki akhirnya menangkap Mbak E. Tapi ketika menangkap itulah si polisi itu melihat gelagat aneh sama Mbak E. Kan biasanya kalau ketangkep maling-maling tok iki kan biasa wae ya Mbak. Tapi Mbak E iki
kayak gelagate aneh, kayak orang linglung, kayak orang kecanduan. Karena melihat gelagatnya yang aneh kayak orang linglung, kayak orang kecanduan, hasil polisi ki langsung ngecek Mbak, ngecek ke dokter. Dan ternyata di situ Mbak E kecanduan yang namanya narkoboy. Karena Mbak E kecanduan narkoboy, selain dia iki di penjara karena kasus mencuri tadi, ternyata Mbak E iki juga direhabilitas Mbak. Dan direhabilitas ikilah selama kurang lebih 1 tahun Mbak. Dan saat ini posisinya juga belum keluar. Jadi di dalam kasus ini banyak kita belajar, dan mungkin mbak-mbak semuanya yang nonton video iki, yang nonton channel iki, pasti teman-temannya ada nih yang memiliki pengalaman seperti ini. Silakan komentar Mbak, karena ketika sampean komentar aku pengen buat video lagi, siapa tahu iki buat pelajaran bagi adik-adik mbak-mbak yang baru bekerja di negara Hong Kong, yang dimana iki sama posisi ini kayak si Mbak belum ada pengalaman tapi memang usia sudah tua nih. Tapi walaupun usia tua, kalau orangnya gampang terpengaruhi, alhasil ya seperti ini Mbak, kenal sama orang ke sini nanti ikut ke sini, kenal sama orang ke sana ikut ke sana, ya iki ujung-ujungnya dia sampai terlibat narkoboy. Walaupun dia nggak jualan nih, tapi dia memakai. Karena dia sering ke klub, akhirnya memakai, ditawarin sama teman-temannya, akhirnya memakai. Nah di saat itulah dia kecanduan. Jadi ketika dia ketangkep, dia posisinya dalam keadaan kecanduan, makanya dia direhabilitas Mbak. Jadi hati-hati ki buat kawan-kawan semuanya, khususnya bagi sampean iki yang dimana libur iki sering ke klub. Karena ketika sering ke klub, lek sampean nggak bener-bener bisa jaga diri, takutnya sama ditawari nih sama orang lain, Mbak mau ini nggak serbuk gratis kok, enak buat ngefly, kamu biar menghilangkan kejenuhan dirimu, atau mungkin kamu ada masalah sama majikan, mungkin suamimu, pacarmu, silakan ngefly ini Mbak, enak. Setelah sampai coba sekali gratis, 2 kali gratis, 3 kali gratis, keempat kali belum tentu sampai digratisin Mbak. Karena apa, mereka kui juga pengen mendapatkan untung. Nah keempat itulah mereka akhirnya menjual serbuk itu ke sampean. Nah karena sampean iki sering banget kena marah majikan, suami sampean marah, kemudian orang rumah sampean ku jalan-jaluk-jaluk uang lah, minta uang, minta kiriman, hasil apa, sampean mumet, dikit-dikit imeng, dikit-dikit pengen ngefly, hasil karena sampean sedikit-dikit ada masalah larinya ke situ, yokui akhirnya sampean jadi kecanduan Mbak. Kecanduan sama mending lek sampean utang bank iki buat foya-foya beli barang beri ini, kemudian buat benahin rumah iki masih mending, ono ngoto, ono kelihatan di mata. Tapi kalau sampean buat foya-foya, buat judi slot, buat pacar, kemudian buat beli barang haram, narkoboy dan sejenisnya, iki kan nggak terlihat, rusak sampean ya iya. Sama hati-hati ya Mbak, kenal-kenal arek-arek sing OS-OS seperti itu. Nggak semuanya arek OS seperti itu sih, tetapi ada juga mereka yang OS dengan sengaja menjual barang haram tersebut karena mereka nggak ada pilihan. Karena mereka mau masak nggak bisa masak, mereka mau cari apa kerjaan ke restoran, mereka satu kurang menarik, kurang cantik, kemudian karo ke restoran harus ini minum ini. Yang paling parah, kalau sampai kerjaan yang restoran, sampai harus melayani dulu orang yang mencarikan pekerjaan. Ya intinya adalah Anda dibantu, tidak hanya Anda membayar sejumlah uang, tapi juga merelakan tubuh Anda untuk sebagai pengganti ketika Anda meminta bantuan kerjaan di restoran. Kasus ini juga ada.
Jadi hati-hati lek mbak-mbak semuanya memilih untuk OS di negara orang. Nggak hanya Hong Kong kok mbak, neng Taiwan pun itu juga ada. Bahkan temen nih sampean sendiri sesama bangsa, kuwi juga bisa menjerumuskan sampean mbak. Contoh ngejak sampean OS apa atau sampean OS, dia iki menjual sampean pada mucikari ku juga ada. Sama di Hong Kong mbak, di Hong Kong juga seperti itu. Ketika sampean OS, maka teman Anda yang OS tadi iki bisa menjual sampean ke mucikari atau bisa menawarkan sampean pekerjaan yang berbahaya seperti ini. Lah iki Mbak iki wis kasusnya akeh banget, dari hutang bank, kemudian dia iki hutang bank itu ratusan ratusan juta loh Mbak. Jadi Mbak Eki hutang bank udah ratusan juta loh. Dan iki selain untuk glamor, kemudian membeli barang haram, kemudian gaji-gajinya juga dihabiskan buat hal ke situ, Mbak Eki juga judi slot. Nah, judi slot iki memang angel Mbak untuk anda ngereme, pokoknya kalah main lagi, kalah ngejoki lagi. Akhirnya ini Anda ketangkep, kemudian di situ ketahuan Anda iki juga ketagihan narkoboi. Jadi hati-hati buat mbak-mbak semuanya. Tujuan sampean kerja neng negara orang kuwi kan untuk masa depan sampean. Tapi di dalam proses sampean malah menghancurkan masa depan sampean sendiri. Jadi ingat tujuan sampean awale iku luruso tegak terus menerus mbak. Ingat toh kalau sampean pulang ke kampung halaman nggak bawa duit, nggak berhasil, ngisin nih mbak, wisin banget. Apalagi sampean yang sudah puluhan tahun kerja di Hong Kong atau di Taiwan nggak berhasil sama sekali, apalagi sampean mohon maaf ya mbak yo balik bawa anak. Khusus juga Mbak A, semoga sampai dengan adanya kejadian ini, kasus seperti ini menjadi pelajaran. Semoga bisa memperbaiki lagi sampean nanti ketika pulang ke tanah air, ke kampung halaman. Walaupun akibat dari perbuatan sampean tidak hanya sampean nggak memiliki duit tabungan, tapi juga harus membawa anak dari hubungan sampean terlarang. Semoga sampean diberi kekuatan, semoga bisa jadikan pelajaran buat kawan-kawan semuanya. Sendiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.